Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat yang begitu banyak. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Ustaz Ali Mahdi hafizahullah taala yang insyaallah pagi ini akan menemani kita membahas tentang beberapa hal tentang rumah tangga, yang mana beberapa pekan terakhir ini sedang agak viral tentang rumah tangga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf Ustaz, kita sedang hangat ini Ustaz tentang masalah rumah tangga di medsos, di sebagian majalah bahwasanya ada peningkatan angka KDRT. Ini kita pengen tanya nih Ustaz, sebetulnya apa sih langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk bisa mengurangi potensi KDRT Ustaz? Mungkin dari awal dulu nih Ustaz, kira-kira tips-tips apa yang oleh syariat Islam ini ajarkan agar kita ini bisa memilih pasangan yang ideal Ustaz? Iya, bismillah. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna, mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tentunya masalah pernikahan, masalah yang besar tidak luput dibahas dalam Islam. Sehingga kita dapati sabda-sabda Nabi SAW yang memberikan arahan-arahan kepada laki-laki bagaimana mereka memilih pasangan. Begitu pula kepada wanita, bagaimana mereka memilih pasangan. Jadi pertimbangan adalah bukan apa yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia, harta dan seterusnya, tidak. Namun jadi pertimbangan adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para ayah, kepada para wali. Kata Nabi SAW, "Idza ataakum au idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila datang kepada kalian wahai para wali, man tardawna dinahu wa khuluquhu, datang kepada kalian seorang laki-laki yang ingin melamar putri kita kah atau adik kita kah, dengan dua syarat. Man tardawna dinahu wa khuluquhu, agamanya kita cocok, kita ridho dengan agamanya, dia adalah orang yang menjaga hak-hak Allah, dia menjaga hak-hak manusia, wa khuluquhu, dan yang kedua juga akhlaknya baik. Agama bisa kita lihat apakah dia hadir sholat, apakah dia adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Sedangkan akhlak, dari mana kita tahu? Kita bisa bertanya kepada orang-orang terdekat, apakah dia adalah orang yang baik, ataukah dia adalah orang yang emosional, orang yang mudah marah. Kalau sudah marah meledak-meledak. Yang seperti ini nggak bisa kita lihat di masjid taklim, nggak bisa kita lihat di masjid, tapi kita lihat dari orang-orang terdekat dia. Berarti dari real praktek kehidupan sehari-hari Ustaz? Iya. Karena bukan hanya baik agamanya saja, tapi juga akhlaknya juga baik. Kalau datang kalau datang seseorang yang terpenuhi di dalamnya dua kriteria ini, agamanya baik, akhlaknya baik, Nabi pakai kata perintah, fazawwiju, nikahkan. Masya Allah. Jadi gini Ustaz ya, memang ini bukan rahasia ya Ustaz ya. Kita kadang melihat seorang itu, ya kelihatannya itu tampilannya, busananya, mungkin juga beberapa kali rajin di kajian, tapi ternyata kadang ada istri yang mengalahkan tentang sifatnya, tentang akhlaknya. Itu memang sebetulnya antara penampilan zahiri dengan akhlak itu memang terpisah saja. Iya. Masya Allah. Jadi tadi harus kita cari tahu melalui orang-orang terdekat. Kita nggak harus buru-buru. Kita cari tahu info yang setidaknya cukup meyakinkan kita bahwasanya dia adalah orang yang akhlaknya baik, dia layak untuk kelak akan menjadi pemimpin bagi putri kita atau bagi adik kita, maka bismillah kita nikahkan.
Berarti kalau ini sebetulnya lebih dari ke segi perempuannya saja. Iya. Artinya ketika datang laki-laki kepada wali perempuan ini dan punya sifat di antaranya tadi agamanya bagus, akhlaknya bagus, itu kalau bisa diterima saja. Iya. Artinya sebetulnya tidak harus kemudian pertama kali kriteria itu sudah punya mobil apa gitu. Iya. Nggak harus gitu Ustaz ya. Nggak harus. Justru malah paling penting poinnya adalah agama dan akhlak Ustaz. Iya. Demikianlah yang diarahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oke, Tat, sekarang jadi gini Tat. Sekarang bagaimana tadi kan seorang wali menerima seorang laki-laki yang datang untuk dinikahkan ke putrinya. Iya. Nah, sekarang bagaimana cara seorang laki-laki mendapatkan kriteria pasangan yang ideal Ustaz? Iya. Kalau tadi bagaimana seorang istri atau seorang wanita mendapatkan pasangan ideal. Yes. Sekarang gantian. Kebalikannya Ustaz. Laki-laki bagaimana? Iya, bagaimana? Itu juga luar biasa, sudah dijelaskan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'atu li arba. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 alasan. 4 alasan. Iya. Yang pertama 5 liha, hartanya. Karena hartanya banyak, dinikahi. Wali jamaliha, karena wajahnya yang cantik. Karena dia cantik, akhirnya dinikahi. Wali hasabiha, nasabnya. Karena dia adalah dari keturunan orang terpandang, anaknya seorang raja kah atau yang lainnya, maka dinikahi. Dan yang keempat kata Nabi, walidiniha, karena agamanya. Dia dinikahi karena dia adalah orang yang taat kepada Allah, akhlaknya baik dan seterusnya. Jadi biasanya seseorang laki-laki menikahi orang itu karena 4 hal tadi. Itu umum saja. Biasanya di semua negara gitu. Di semua negara, insya Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan arahan kepada kita. Dari 4 ini yang harus kita dahulukan mana? Apakah hartanya? Apakah kecantikannya? Apakah nasabnya dari keluarga yang baiknya, dari keluarga yang baik, atau karena agamanya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidatid. Dahulukan wanita yang agamanya baik. Jadi dari 4 ini yang kita dahulukan adalah yang keempat. Yang kita prioritaskan yang keempat. Yang kita prioritaskan yang keempat. Iya, betul sekali. Ya, untuk kemudian pilih yang cantik, yang cocok dengan kita itu perlu. Melihat harta juga perlu. Dari keluarga baik juga perlu. Iya, karena biasanya kan kebaikan keluarga sangat berpengaruh kepada kebaikan personnya satu. Iya, betul sekali. Tapi tetap yang jadi prioritas adalah agama dia. Iya. Kemudian kata Nabi, taribat yadak. Taribat yadak ini memiliki 2 arti. Nabi mengatakan fadfar bidatid, dahulukan wanita yang agamanya baik, taribat yadak. Taribat yadak memiliki 2 arti. Yang pertama bisa diartikan, maka ini akan mudah. Seperti orang tayamum seperti ini, menghilangkan debu dari tangannya, akan mudah. Berarti maksudnya orang yang mendahulukan ketika memilih calon istri itu karena agamanya, maka akan mudah bagi dia dalam membimbing dia. Masya Allah. Sholat, alhamdulillah, sudah nggak perlu lagi disuruh-suruh. Masya Allah. Berpakaian dengan pakaian islami, sudah alhamdulillah, nggak perlu lagi disuruh-suruh. Menjaga kehormatan, menjaga hak suami, sudah nyaman, ringan. Layaknya kita selesai dari pekerjaan, sudah nyaman, selesai. Bisa juga diartikan taribat yadak adalah rugi. Berarti kalau seandainya kita tidak mendahulukan agama, kita akan rugi. Kita sendiri yang susah gitu. Kita sendiri yang akan dibuat susah. Jadi inilah arahan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin bagi suami atau bagi laki-laki yang ingin mendapatkan istri yang ideal, yang tentunya tidak ada yang ideal, yang baik bagi dia, yang akan menjadi partner dia dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka carilah istri yang baik agamanya dengan mempertimbangkan pertimbangan yang lain tentunya. Iya, jadi kalau kita juga kan yang namanya suami itu kan ya pasti akan lebih banyak di luar kan? Iya, betul. Bekerja, mungkin melakukan suatu, makanya perlu ada sosok guru di rumah Ustaz. Makanya kalau kita kalau logikanya kalau kita pilih istri yang soleha, dia bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, itu juga meringankan kita dalam mendidik anak-anak Ustaz. Betul, luar biasa sekali. Makanya ada orang mengatakan madrasatul ula katanya kan. Gimana Ustaz? Ibu itu merupakan madrasah, tempat belajar pertama bagi
anak-anak kita. Oh, sebelum dia masuk ke jenjang pendidikan secara umum di formal atau non formal di luar rumah, berarti sama ibunya dulu, Ustaz? Iya, luar biasa. Dia yang akan sering membersamai anak-anak kita. Oke, saat ini kan tadi sudah berusaha milih bagaimana kriteria yang ideal. Nah, tapi kan yang namanya rumah tangga itu kan tidak selalu mulus, Ustaz. Iya, betul. Ya, pasti ada kerikil-kerikil, pasti ada ombak-ombak gitu. Bahkan bukan cuma kerikil, Ustaz. Cok batu besar. Nah, itu dia, Ustaz. Begini, Ustaz. Kadang juga kan kita nggak tahu pasangan kita sebelum menikah. Mungkin kita sudah cari tahu, Ustaz. Tapi kan nampak semuanya kan setelah menikah, Ustaz. Iya, betul. Nah, jadi gini, Ustaz, bagaimana sih cara mensikapi ketika ada problem dalam rumah tangga? Mungkin ketika seorang istri tidak menunaikan hak kepada suaminya ataupun sebaliknya. Nah, sebetulnya apa langkah yang perlu ditempuh agar kemudian bisa kembali lagi, Ustaz, ke track yang benar? Kembali lagi bisa bareng-bareng saling memenuhi hak kewajiban, Ustaz. Iya. Jadi betul tadi yang Ustaz sampaikan, bahwasannya namanya rumah tangga tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara baik. Wa in karihtumuhunna syai'an, mana Ustaz? Berarti kalau ada kita dapati tidak baikan pada mereka, begitu, Ustaz? Iya, bisa jadi Allah Ta'ala jadikan pada wanita tersebut kebaikan yang banyak. Oh, artinya begitu, memang dari Quran pun menunjukkan bahwasanya memang siap-siap nih. Siap-siap. Pasti ada sesuatu yang gak kamu sukai. Iya. Masya Allah. Maka sebagian ahli tafsir mengatakan seakan-akan Allah Ta'ala itu mengatakan kalian nggak akan bisa hidup bahagia dengan seorang wanita kecuali dengan sabar. Dengan sabar. Dengan sabar. Ya, siap menikah, siap sabar. Jadi seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan seperti itu. Nggak bisa hidup bahagia, nggak bisa terus bersama dengan dia, harmonis, kecuali dengan sabar. Dengan sabar. Jadi ya, perjalanan rumah tangga seperti itu ya, perkara yang wajar. Nah, ketika kita mendapati ada kesalahan pada istri kita, tentunya kita menempuh jalan pertengahan. Karena di mana-mana yang baik adalah yang pertengahan. Kita perlu tegas, kita juga perlu mengedepankan kasih sayang. Masya Allah. Nasihat, baru kemudian didiamkan, baru kalau tidak memberikan efek yang kita inginkan, baru boleh memukul. Dan dipukulnya pun tanda kutip ada aturan mainnya. Ada aturannya. Tadi yang pertama ada tahapannya. Kalau nggak pakai tahapan, termasuk KDRT. Langsung. Iya. Yang kedua nggak boleh di wajah. Dan Nabi nggak boleh di wajah. Berarti kalau di wajah termasuk KDRT. Yang ketiga tidak mubarih, tidak melukai, tidak membekas. Maka kalau pukulnya itu keras sampai melukai, sampai membekas, ini termasuk KDRT. Atau dengan menjelekkan, ini termasuk KDRT. Jadi dalam arti mengatakan kata-kata kasar. Iya. Wala tuqabbih, kata Nabi. Jangan dijelek-jelekkan, jangan didoakan keburukan kepada seorang istri. Jadi perlu kita jelaskan lagi bahwasanya di Islam itu memang dalam kondisi yang mengharuskan kita untuk memukul, kita bolehkan untuk memukul, tapi tadi setelah kita jelaskan tadi melalui tahap, nggak boleh di wajah, tidak melukai. Tapi tentunya kalau kita melihat praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih opsi memukul. Kata salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak pernah mukul seorang pun. Walam ro'ah, istrinya nggak pernah dipukul. Memang dibolehkan, tapi yang pengen mengikuti bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan istrinya, kata istrinya sendiri. Jadi kabar ini bukan dari orang luar, tapi dari orang dalam, dari istrinya yang tentunya tahu benar. Masya Allah. Terus bersama Nabi SAW, Nabi nggak pernah mukul istrinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, khiyarukum, sebaik-baik kalian nggak akan mukul istrinya. Jadi siapa suami yang baik adalah suaminya nggak mukul istrinya. Masya Allah. Jadi walaupun dibolehkan, tapi Nabi tetap menganjurkan. Nabi memberikan contoh untuk tidak memukul istrinya. Saya pernah ada orang yang bercerita sama saya, sebelum saya menikah dia nasihati saya agar jangan sampai mukul istri. Karena kalau seandainya pernah mukul istri akan menjadi kebiasaan. Marah dikit mukul, marah dikit mukul. Jadi kalau ada kemauan untuk memukul, jangan sampai mukul. Karena kalau sudah pernah mukul sekali, untuk taubat, untuk berhenti dari memukul istri adalah
sesuatu yang sulit. Maka usahakan semarah apapun tadi kita nasihati, kita diamkan. Kalau memang kita nggak mampu, kita gunakan cara-cara yang diajarkan dalam Islam, seperti berwudu, merubah posisi, kemudian barangkali meninggalkan dia sebentar biar emosinya tidak terpancing. Mungkin ke musola gitu Ustaz ya. Mungkin ke musola, sholat, minta sama Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah ya. Jadi masalah intinya, Masya Allah Islam ini sangat lengkap Ustaz ya. Luar biasa, iya. Rumah tangga sekecil apapun ada dan juga dijelaskan. Okay, Artinya mungkin juga selain memilih pasangan yang baik, betul. Kemudian juga tadi ya, memahami bagaimana syariat ini mengatur antara sikap suami ke istri, istri ke suami. Juga yang paling penting juga bagaimana mampu menahan kesabaran Ustaz. Betul. Itu Karena, luar biasa. Ya apalah arti memilih pasangan yang baik, kemudian dia sudah belajar ini itu, tapi ternyata dia nggak bisa mengendalikan diri Ustaz. Betul. Jadi Sabar luar kesabaran itu biasa. sangat penting Ustaz ya. Siapa yang diberi kesabaran, dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Masya Allah ya, saya pernah mendengar hadis itu yang tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik daripada kesabaran saja. Jadi intinya kalau orang itu diberikan kesabaran itu sebetulnya sudah nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Nikmat buat dia, nikmat buat istrinya, Iya. nikmat buat anak-anaknya. Kembali ke dia sebenarnya. Masya Allah. Iya. Ya. Baik pemirsa, intinya ini adalah rangkaian kajian yang Masya Allah sangat istimewa tentang kehidupan berumah tangga. Cita-cita semua orang pengen hidup bahagia bersama pasangannya. Cita-cita semua orang ingin diperlakukan sebagai seorang yang terbaik. Ya, seorang istri pengen diperlakukan sebagai seorang yang benar-benar disayangi. Begitu pula seorang suami pengen juga diperlakukan oleh istrinya, dipenuhi hak-haknya. Maka dari itu, mari bersama-sama kita senantiasa mendekat kepada agama. Kita banyak mempelajari agama ini karena insya Allah semuanya sudah lengkap. Apapun sudah ada. Maka insya Allah ketika kita berusaha mendekat dengan agama ini, mempelajari syariat-syariatnya, ketahuilah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Dan semoga kebahagiaan yang kita rasakan di dunia dengan mendekat kepada agama ini akan menghantarkan kita biidznillah ta'ala menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Ali. Jazakallahu khair. Semoga ya kapok-kapok Ustaz untuk berbagi sharing ya. Barakallahu fiik insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.